Jadi sebelum kan waktu itu lu sempat cerita ke gua di sana, Hmm. lu tuh mulai dengan alat berat, ya kan? Iya. Jadi sebelum lu di capital market ini Mhm. sebenarnya, apa sih yang lu kerjain dulu? Dulu gua bisnis, Bro. Gua dulu kuliah di Amrik, gua balik, eee, kerja sama bokap Ya. sebentar ya, 3 bulan, terus gua ribut. Ributnya benar-benar besar lah, sampai gua nggak ngomong sama dia 3 tahunan lah. Akhirnya gua keluar, gua bisnis sendiri. Terus bener-bener itu nggak dimodalin lah, karena ributnya gede banget lah, pokoknya gede banget. Itu mungkin pokoknya udah gontok-gontokan deh, udah teriak-teriakan lah. Akhirnya gue keluar, udah gue bisnis sendiri, gue bisnis alat berat. Gue pinjem duit, sebagian gue pinjem duit sama, eee, apa, ada leasing alat berat, gue pinjem di sana, DP-nya kan 20%. DP-nya itu gue partneran sama temen gue. Sebelum di alat berat itu usaha yang lu waktu itu pernah kerja sama bokap tuh Mhm. usaha apa, Bro? Bokap gue itu di bidang, impor otomotif ya, motor, sama tambang. Oke, tambang apa? Tambang tanah liat sih lebih tepatnya, di Oke, Bangka Belitung. oke. Iya. Jadi waktu itu sempat kerja, sempat berantem, akhirnya lu Mhm. bikin alat berat sendiri, usaha Iya, sendiri. karena kan gue kerja di tambang dia kan, gue kan sempet 3 bulan tuh kan gue cepet lah, gue tipenya tuh kalau belajar tuh cepet. Jadi gue lihat-lihat, oh ternyata di pertambangan ini banyak kebutuhan alat berat, ya udah gue mungkin bisa fill the gap di situ, Oke. Tapi gitu. apa yang bikin dari alat berat nih, akhirnya Mhm. lu ketemu dunia saham nih, capital market nih? Nah gue dari alat berat, itu awal-awal jalan ya 2 tahunan, 3 tahunan, terus udah gitu ada kebijakan pemerintah, tambang itu dipersulit waktu itu, lu harus bangun smelter baru bisa punya tambang. Nah jadi alat berat gua nggak sewa, Bro. Oke, Karena hilirisasi ya waktu itu ya? hilirisasi, alat berat gua nggak sewa, akhirnya gue jual kan. Gue jual, gue pindah bisnis macem-macem tuh di situ. Ada ekspor impor, ada gua trading komoditi lada, terus restoran juga gua pernah, kafe, itu macem-macem, Bro. Makanya gua bener-bener lihat lu ya, menurut gua lu hebat. Lu tuh jadi nggak perlu lewatin kegagalan kayak gua, Bro. Lu langsung masuk capital market, langsung di finance, lu di industri yang tepat. Kalau gue tuh banyak salah jalannya, Bro. Baru terakhir gue di capital market, makanya gue telat Nah, taunya. apa tuh yang bikin awalnya lu lompat? Gua kan waktu itu gua baca bukunya Mmm, si Buffett kan. mhm, Jadi gua berdagang, gua nggak mmm, bisnis, gua dagang terus pengen gua timpukin ke mhm. market semua. Nah, lu bener, lu realize-nya tuh cepet, gue Ya. realize-nya tuh lambat, Bro. Nah, apa yang waktu itu bikin lu ke sana? Kalau gua kan Bikin gua bukunya Warren Buffett tuh. nah, Lu apa waktu itu? bikin gua ke sana, jadi, bokap gua itu ada 2 perusahaan publik itu udah IPO. Bang Harda waktu itu kan? Iya, salah satu Bang Harda, salah satu tambang tanah liatnya itu juga udah IPO. Oke. Namanya Nah, apa ya tambang tanah liat? Ultra Abadi Tbk. Oke, Kodenya dulu Aldi, tapi udah delisting. oke. Kalau Bang Harda itu BBHI, itu Alobank sekarang kan? Alobank, itu jual ke, Pak Charul Tanjung. Oke. Nah, di situ gue sering denger dia ngomong gitu loh, pas IPO itu dia bisa dapat dana gede. Jadi sekilas-sekilas tuh, wah IPO itu menguntungkan ya. Iya. Nah, lalu teman-temannya dia itu rata-rata perusahaannya publik, Bro. Oke. Rata-rata yang punya bank di Indonesia itu teman dia juga. Jadi menurut gua circle dia lumayan bagus lah. Nah, lalu yang punya S Hardware juga teman dia juga. Kawan lama Ses, grup? kawan lama, teman dia Oke. juga. Nah, jadi teman dia tuh rata konglo-konglo lah. Nah, suatu ketika itu gua lagi datang ke kantor, gue dipanggil ke ruangan dia. "Andri, sini nih. Ada konglomerat Indonesia, top orang terkaya lah nomor 10 di Indonesia. Kamu denger nih dia ngomong apa." Nah, disitulah gue pertama kali denger soal saham, Bro. Itu konglomeratnya inisialnya bisa disebut nggak itu? Janganlah, Oh, janganlah. inisialnya jangan? Pokoknya top 10 lah. Nah, Top 10 konglomerat waktu itu atau sekarang? sekarang ini dia di belasan. Dulu Oke, dia top 10. oke, Nah, tapi family-family dia juga perusahaannya IPO. Family dia juga konglomerat juga top 20 juga lah. oke, Jadi dia dan family-nya itu top 20 semua. oke. Nah, dari situ gue masuk ke ruangan meeting itu, gue ngobrol-ngobrol kan, Bro. Si konglomerat ini bilang, "Lu kalau mau kaya, lu harus ngerti saham. Lu kalau nggak ngerti saham, lu nyangkul sampai bongkok lu nggak bakal kaya." Nah, Oke. itu yang gue rasakan, Bro. Gue bener, gue kerja keras setengah mati, kok gak kaya-kaya gitu loh. Iya. Semua industri, mungkin bidang yang gue jalanin hampir 20 bidang kali, Bro, yang macem-macem ya, yang aneh-aneh ya. Hampir 20 tapi gue gak kaya-kaya. Nah, terus ini orang tuh kaya banget. Nah, si konglo ini bilang, dia tepok, dia datang berdua, Bro. Dua-duanya konglomerat lah. "Nih, sebelah gue, duitnya 3 tahun lalu paling baru ratusan juta," gitu loh.
Sekarang duitnya udah triliunan. Cuman dalam 3 tahun doang. Terus gue, hah kok cepet banget? 3 tahun, kalau ratusan juta gue juga ada gitu loh. Kenapa ratusan juta gue gak bisa jadi triliunan? Sedangkan ini orang ratusan jutanya itu jadi triliun dalam 3 tahun. Nah terus dari situ dia bilang, lu harus ngerti saham. Nah bokap gue kan perusahaannya udah publik. Tapi bokap gue kenapa gak bisa masuk yang top 20 itu? Karena sahamnya tidur bro. Nah sedangkan yang konglomerat ini sahamnya aktif. Nah dari situ gue baru ngertinya setengah-setengah. Nah kalau sekarang gue udah ngerti 100% yang dia ngomongin. Oke, jadi lu tuh karena mungkin ada circle dari influence dari bokap lu, ketika lu Yes. belajar di sono, Yes. lu denger oke saham nih harus jadi kaya. Yes. Nah awal lu belajar tapi, kan lu kan tetap perlu belajar lagi tuh. Yes, gue Itu tetap ada belajar. role model kah, ada mentor kah? Waktu lu pertama mulainya di saham tuh ada yang ngajarin nggak? Nah pas gue denger itu, gue bego bro. Bukannya gue nyemplung saham, gue nyemplungnya ke kripto. Itu 2017. Oke. Cuman kalau di hot udah kaya raya lu sekarang. Bener. Tapi sayangnya, apa ya, kalau anak muda itu kesabarannya gak ada bro. Gue waktu itu 17, dia crash 18, masih crash juga. Nah 2018 akhir gue masuk ke saham. Jadi gue gak langsung, pas denger itu gue gak langsung, gue cuman udah mulai ngerti, oh capital market tuh cepet. Kalau lu dagang kan lu cari untung, karena kan gue backgroundnya pebisnis ya, gue dagang itu cari untung paling 8%, 7%. Sedangkan gue lihat kalau capital market tuh kalau terbang kan bisa 100%, 50%, unlimited gitu loh bro. Yeah. Nah dari situ gue merasa, oh kayaknya gue harus capital market. Nah tapi gue masuknya salah, gue ke crypto dulu sama ke forex dulu. Oke. Dua-duanya ambles bro. Dua-duanya habis itu. Dua-duanya habis. Baru 2018 akhir, temen gue juga masuk kripto sama gue. Yeah. Kita sama-sama rungkat lah. Terus dia bilang, ada yang lebih mirip nih kayak kripto juga. Kan kita sama-sama bego lah. Yeah. Namanya saham, lu coba bikin akun deh. Nah terus gue bilang, oh iya gue tahu nih. Dulu bokap gue sama temennya pernah ngomong saham ini. Nah di situ lo gue bikin akun bro. Oke. Nah 2019 gue mulai aktif trading. Jadi trader lah. Jadi trader, jadi scalper. Terus belajar bukunya Warren Buffett. Ikut seminar-seminar saham yang kelas-kelas saham orang lain. Oh lu masukin tuh semua? Masukin semua bro. Oke. Technical, fundamental semua gue pelajarin lah. Yeah. Sampai akhirnya gue dapet formula gue sendiri. Oke. Gitu. Nah ini kan dunia capital market Indonesia ya, terutama kan tuh sangat sempit bro. Gue kan sempat waktu itu ada dengar lu diajarin lah sama salah satu legend, tapi nggak enak lah disebut namanya. Iya. Gak enak. Legend itu pun ya gue masih kenal lah. Masih kenal sampai sekarang. Oke. Masih kenal. Masih aman dia. Masih aman. Berarti seberapa besar menurut lu pengaruhan dari lingkungan keluarga ini untuk bisa ngajarin lu? Karena kan nggak semua orang tuh dilahirkan dari keluarga yang berada. Kayak gue gak ada ilmunya tuh. Gue gak pernah diajarin. Bokap gue mah gak ngerti apa-apa. Gue dikatain malah waktu itu. Bokap gue juga sebenarnya IPO perusahaannya, tapi dia gak ngerti bro. Oke. Jadi ternyata yang gue realize sekarang ini kan gue ketemu banyak owner emiten juga banyak. Owner emiten tuh gak ngerti saham. Lu believe it or not ya. Mungkin orang bingung ya, ini kan perusahaannya IPO, pasti dia lebih jago dari lu. Belum tentu. Bisa jadi lu lebih jago bro. Dia itu cuman pebisnis yang kebetulan ditawarin, perusahaan lu kalau IPO bisa dapat duit pendanaan awal segini nih. Udah di IPO. Tapi dia gak ngerti saham. Nah itu yang terjadi sama kayak bokap gue. Bokap gue juga gak ngerti saham bro. Nah tapi gue